Ibadah kita yang kedua pada hari Minggu ini, saya percaya pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini sungguh nyata. Kalau saudara belum merasakan nyata, percayalah bahwa kenyataannya itu dia nyata ya saudara. Kasihnya kuasanya nyata kepada kita, dan kita mau persembahkan sebuah persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia saudara, kita persembahkan hati kita dan hidup kita kepadanya. Katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji nama ya Tuhan, puji nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih saat yang indah pada hari ini kami ada dalam rumah Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk memuji-muji nama Tuhan, menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan pada kami, panjang kehidupan kami dan pada hari ini. Tuhan, Engkau menikah dan keluarga besar kami di Efrata ini banyak yang sakit di antaranya. Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, Tuhan, Engkau hijau kami dan beri kekuatan yang baru untuk kembali lagi beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Tuhan beserta mereka yang belum bersama kami juga lindungi dalam perjalanan. Mohon pengurapan Tuhan dari permulaan sampai akhir ibadah ini, dan Roh Kudus urapi kami semua yang melayani kami maupun yang dilayani. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dalam pimpinan Roh Kudus. Karena hamba serahkan semuanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Saudara tetap berdiri boleh. Beri salam satu dengan yang lain, saudara. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib, saudara. Dan Tuhan kita mau memberikan sukacita. Buat kita sukacita yang kita tidak dapat dari dunia ini. Dapat rasakan kasih-Nya, tak dapat
penyembahan kita saudara. Karena pagi ini, siang ini, percayakah saudara bahwa Allah mau berbicara secara khusus lewat firman-Nya kepada kita masing-masing. Apapun keperluan kita, Tuhan tahu saat ini. Dan Tuhan sangat peduli kepada keperluan spiritual kita, keperluan rohani kita saudara. Karena kadang semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menyusahkan kita, yang mungkin membuat kita terbebani, terjadi karena keadaan rohani kita. Sebab itu Tuhan mau berbicara lewat hamba-Nya. Saat ini kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan, mau berserah lagi kepada Tuhan, mau membuka hati kita lebar-lebar. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal perkara-perkara yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi biarkan Roh Kudus saat ini bekerja dan berbicara kepada kita. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
mengalir dengan mengucap syukur. Hati kami mengalir dengan penyembahan kami di hadapan. Hati kami mengalir dengan segala pujian kami kepada Tuhan. Hati kami mengalir dengan segala kekaguman kami kepada Tuhan. Hati kami mengalir dengan segala berkat, segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hati kami mengalir dengan mengucap syukur. Kami ada sebagai bukti penyertaan-Mu sampai hari ini tidak berakhir dalam hidup. Kami menyerahkan hidup kami dan hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus di dalam nama Bapa. Mau menyerahkan sepenuhnya hati kami dalam nama. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita berbicara tentang real experience. Ini bagian yang kedua. Di ibadah yang pertama kita mendapatkan dan saya diberkati ketika kami mendengar khotbah di ibadah yang pertama. Boleh munculkan? Karena saya tidak bawa pointer. Ibu Roslin ada? Nggak ada ya. Sian. Anggota dewan kalah nggak cukup suaranya. Jadi harus banyak doa. Kalau enggak udah habis waktu, habis tenaga, habis uang, udah berdarah-darah, katanya berluka-luka. Tapi ya itu semuanya biarkan Tuhan lah yang berkarya ya, biarkan Tuhan yang berkarya. Kita sudah doakan, kita sudah punya pemimpin, walaupun nanti kita akan tunggu tapi sedikit banyaknya kita sudah hasil doa-doa kita supaya pemilihan aman, pemilu ini aman, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan, sehingga kemarin harga saham naik langsung cepat, perekonomian langsung bisa baik. Real experience bagian yang kedua. Kita buka saja kitab Yohanes pasal yang atau Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini perkataan Yesus, saudara-saudara. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bagi Dia, saudara dan saya adalah bukan lagi sebagai hamba. Dia melihat saudara, dia memperlakukan saudara bukan lagi sebagai hamba, sebagai budak, sebagai kelas bawahan, gitu ya. Kelas yang nggak diperhitungkan. Tapi dikatakan lebih daripada itu, dia mengatakan kamu adalah sahabat. Karena dia melihat kalau hamba dia tidak tahu, dan hamba itu tidak wajib mengetahui juga. Atau Tuhan itu nggak wajib memberitahukan juga kepada hamba. Itu sebabnya dikatakan sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi kalau saudara jadi sahabat, dia katakan dia akan memberitahukan kepada saudara dan saya segala sesuatu yang dia lihat, yang dia dapatkan, yang dia dengar dari Bapaknya. Sebagai sahabat, Yesus ingin tetap bersama-sama dengan kita. Sebagai sahabat, dia ingin berbagi segala sesuatu dengan kita. Sebagai sahabat, Tuhan Yesus mau kita ada di dalam lingkaran dalamnya. Jadi orang penting. Jadi saudara tahu bedakan. Jadi saudara hari ini bukan lagi hamba. Sesuatu yang tidak penting bagi Tuhan. Bukanlah sesuatu yang tidak berharga. Tapi dikatakan saudara lebih daripada sahabat. Saudara mau ada di dalam lingkaran dalamnya Tuhan. Artinya orang dekatnya Tuhan. Orang yang orang yang sangat dekat. Gak semua orang bisa, saudara-saudaraku,
ada di dalam lingkaran dalam. Kayak kalau Jokowi ngomong ini lingkaran dalamnya presiden, jadi dia bisa sampaikan apapun gitu ya. Sebagai sahabat, dia katakan, apa yang dia dapatkan dari Bapaknya di surga, dia mau membaginya kepada saudara dan kepada saya. Tapi tidak berhenti sebatas itu, saudara-saudaraku. Saudara harus lihat, Tuhan Yesus juga mau kita memperlakukan hal yang sama. Yaitu dia mau kita jadikan dia juga sahabat kita. Sahabat, ketika kita jadikan dia sahabat kita, inilah pintu. Saya katakan pintu yang sangat luas besar untuk memungkinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang besar, pengalaman-pengalaman yang real, yang nyata dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus juga mau kita melakukan hal yang sama kepada Dia. Dia mau kita melibatkan Dia dalam setiap proses keputusan kita, dalam setiap proses rencana kita, dalam setiap proses kehidupan kita. Karena saudara dan saya jadikan Dia sahabat. Jadi jangan hanya Tuhan yang menjadikan kita sahabat, tapi Tuhan Yesus juga mau saudara dan saya jadikan Dia sahabat. Saya katakan, berikan Tuhan Yesus akses langsung pada setiap rencana dan keputusan kita. Seperti yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Saat engkau gagal, saat engkau berbeban berat, saat engkau sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Sebagai sahabat, Dia mau saudara datang kepada Dia. Sebagai sahabat, minta Dia memberkati saudara. Sebagai sahabat, minta Dia menolong saudara. Sebagai sahabat, minta nasihatnya. Sebagai sahabat, libatkan Dia dalam semua aspek hidup kita. Sebagai sahabat, serahkan seluruh jalan hidup kita kepada Dia. Sebagai sahabat, serahkan seluruh musim kehidupan kita kepada Dia. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dia mau saudara jangan jaga jarak dengan Dia. Jangan jauh dengan Dia. Itu sebagai sahabat. Hal-hal inilah yang membuat pengalaman kita kaya dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin mengalami pengalaman yang real experience, izinkan Yesus terlibat dalam setiap aspek hidup kita. Berikan Tuhan akses langsung, baik yang pribadi maupun yang tidak pribadi dalam hidup kita. Pada setiap rencana kita, pada setiap keputusan kita. Dan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia katakan Dia tidak akan menyembunyikan apa yang Dia lihat dari Bapa. Dia tidak akan menahan apa yang Dia berikan dari Bapa. Dia tidak akan pernah tidak memberitahukan apa yang dari Bapa yang Dia dapatkan. Dia beritahukan sebagai sahabat kepada murid-muridnya. Dia beritahukan sebagai sahabat kepada saudara. Izinkan Yesus terlibat secara aktif setiap aspek, setiap hari dalam hidup kita. Keputusan apapun, rencana apapun. Sebagai sahabat katakan, Yesus lihat nih rencanaku. Aku mau lakukan ini, aku mau buat ini. Sebagai sahabat. Karena Dia juga melakukan hal yang sama kepada kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, ketika saudara jadikan Dia sahabat dalam setiap aspek hidup kita, libatkan Dia dalam semua hal-hal yang baik itu yang paling pribadi maupun yang tidak pribadi, maka Dia akan melakukan hal yang besar. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, ambil waktu untuk mengenalnya. Saya mengatakan jangan berhenti mengenalnya. Seorang sahabat akan berbagi cerita tentang kesehariannya dengan sahabat. Kalau saudara jadikan Yesus sahabat saudara, apapun yang sedang terjadi
Sepanjang saudara bekerja, sepanjang hari, malamnya kau cerita kepada dia. Saudara udah nggak sabar ceritakan sesuatu yang sudah terjadi dalam hidupmu, yang kau alami sepanjang hari ini kepada sahabatmu. Jangan hanya berbagi air mata kepadanya, saudara-saudara, tetapi juga berbagi kesenangan, kebahagiaan kepada sahabat kita, yaitu Yesus. Kadang kita hanya datang ketika kita minta diberkati Tuhan. Kadang kita hanya datang ketika kita mengalami kesedihan. Kadang kita hanya datang kepada Dia ketika kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Gak salah. Tapi sebagai sahabat juga berbagilah kesenangan dengan Dia. Kalau engkau diberkati, katakan Tuhan terima kasih aku sudah engkau berkati. Sebagai sahabat katakan aku bersyukur. Jangan hanya berbagi. Ketika kita penuh dengan kekacauan, penuh dengan kekalutan, penuh dengan air mata, saudara baru datang teriak-teriak kepada Dia. Gak salah. Tapi Dia mau, saudara, ketika juga saudara ditolong oleh sahabat saudara itu Tuhan Yesus, datang juga kepada Dia. Berbagi kebahagiaan, berbagi juga kesenangan kepada Dia. Saya mau bacakan Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya, ini dari Musa, saudara-saudara itu. Ini perkataan Musa kepada Allah. Jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini Musa itu sahabatnya, dia tuh melihat bahwa Allah itu adalah sahabatnya Musa. Maka dia ngomong, sahabat, beritahukan jalanmu, dia ngomong kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saya mengatakan yang kedua, jangan berhenti mengenalnya. Seorang sahabat, sekali lagi saya mau katakan, saya mau bacakan, akan berbagi cerita tentang kesehariannya, akan berbagi cerita tentang hidupnya. Gak semua kita bisa cerita kepada yang lain, tapi kepada sahabat kita bisa leluasa menceritakan apapun. Kita bisa ceritakan segala kegagalan kita. Kita juga bisa ceritakan segala pencapaian kita. Kita juga bisa ceritakan segala kesedihan kita. Kita bisa ceritakan bahwa orang ini, orang itu, dan bla bla bla. Tidak, gitu ya, mungkin tidak enak, tidak bla bla macam-macam ya. Seorang sahabat itu, jadi Tuhan mau kita jadikan dia sahabat. Itu akan menolong kita mengenal Dia. Musa mengatakan, beritahu jalanmu. Karena ketika Musa tahu jalannya Tuhan, dia katakan, aku bisa mengenal engkau. Bisa memperdalam persahabatan dengan Dia. Sebagai sahabat, beritahukan kepada Tuhan kita momen-momen kita kepadanya. Beritahukan ayat apa yang sedang kita renungkan. Jangan tertutup. Sebagai sahabat, beritahukan rencana apa yang sudah terwujud, rencana apa yang belum terwujud. Musa katakan, beritahu jalanmu. Hanya dengan cara itu aku mengenal lebih dalam dan lebih dalam dan lebih intim denganmu. Beritahu berkat-berkat apa yang sudah kita terima kepada sahabat kita. Jangan ketika kita belum diberkati, doa kita belum dijawab, siang malam kita datang kepada Dia. Tapi ketika kita sudah doa kita dijawab, kita malah justru tidak datang. Tapi Dia mau sebagai sahabat, datanglah kepada Dia. Beri waktu untuk mengenal Yesus sahabat kita ini. Beri waktu mengenal keinginan-keinginannya. Beri waktu mengetahui rencana-rencananya bagi kita. Beri waktu agar kita tahu segala jalan-jalannya, saudara-saudara. Karena semakin banyak kita menghabiskan waktu bersamanya sebagai sahabat kita, persahabatan kita dengan Yesus akan semakin dalam.
semakin kita tahu sahabat kita ini, semakin kita jelas tentang sahabat kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena semakin banyak kita menghabiskan waktu bersama Dia, persahabatan kita semakin dalam. Saudara-saudara, salah satu ada, sebenarnya khotbah ini tidak saya sampaikan hari ini. Ada satu waktu saya merenungkan di masa waktu saya baca satu buku, saudara, teologi dan teknologi. Di satu buku itu mengatakan bahwa teknologi itu membuat kita semakin mempergunakan waktu kita semakin sedikit dengan Tuhan. Membuat ketika kita semakin sedikit waktu kita dengan Tuhan, semakin sedikitlah pengalaman kita bersama dengan Dia. Semakin sedikitlah yang kita ingat tentang Dia. Semakin sedikitlah yang kita pahami tentang Dia. Itu sudah terjadi. Kalau saudara lihat, dia kasih satu contoh. Waktu Perang Dunia Kedua, sebelum itu kan sudah terjadi teknologi sains itu berkembang. Tapi dia ambil contoh waktu Perang Dunia Kedua, saudara-saudara. Waktu Jepang itu perangi Amerika, dia bom dan lain sebagainya. Ketika dia ngomong di jantungnya Amerika itu dihajar sama Jepang waktu dibom, gitu ya, dan lain sebagainya. Dia mengatakan, saudara-saudaraku, waktu Amerika mengambil keputusan untuk ambil tindakan balasan, yaitu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Amerika mulai memahami bahwa teknologilah yang menyelamatkan Amerika, yaitu penemuan bom atom. Mereka mengatakan teknologilah penolong utama mereka, sehingga mereka tidak jatuh ke tangan penjahat. Mereka mengambil keputusan sejak itu, saudara-saudara, bahwa teknologilah yang sebenarnya, yang real, yang menjaga kehidupan mereka. Jadi akhirnya saudara-saudara ditarik lebih jauh. Kalau saudara melihat, akhirnya mereka memahami bahwa Yesus, bahwa Tuhan itu bukanlah penyelamat mereka waktu orang Jepang membom mereka, tapi teknologi yang ditemukan itulah yang menolong mereka. Itulah sebabnya dia mengatakan teknologi, sains ini akan menarik kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan semakin jauh dengan Tuhan. Akhirnya suatu saat di mana satu titik kita akan mengatakan sama seperti mereka, bukan Tuhanlah, bukan Tuhan yang menolong kita di masa kesusahan, tapi banyak teknologi yang menolong kita. Ini bahaya. Saya tidak sedang berkata bahwa teknologi itu tidak baik. Saya senang kalau bisa gereja ini teknologinya sangat canggih. Tapi dia katakan teknologi itu membuat kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Ketika teknologi itu membuat kita tidak punya waktu dengan Tuhan, maka semakin sedikitlah kita tahu tentang Tuhan kita. Padahal kita katakan dia adalah sahabat kita. Beri waktu untuk mengenal sahabat kita itu, beri waktu untuk mengenal keinginan-keinginan. Beri waktu untuk mengetahui rencana-rencananya. Berilah waktu agar kita tahu jalan-jalan. Musa berkata kepada Tuhan, beritahu jalanmu kepadaku, supaya aku mengenalmu, supaya aku mendapatkan karunia. Musa tahu perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu susah, sangat sulit.
banyak tantangan. Di depan pasti banyak bahaya. Itulah sebabnya Musa mau Tuhan yang berjalan. Tuhan memberitahukan jalannya, supaya Musa dan umatnya berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Saya tidak tahu ketika saudara tutup tahun 2023 lalu, apakah engkau sedang pernah berkata kepada Tuhan, berjalanlah bersama denganku di tahun 2024. Musa ngomong, karena Musa tahu 99% kalau Tuhan tidak bersama dengan dia. Dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu, orang-orang Mesir itu, orang-orang Israel itu tidak akan pernah berhasil. Sehebat apapun Musa, sehebat apapun kepemimpinan Musa, tapi pasti gagal. Itulah sebabnya dia katakan, Tuhan, beritahu jalan. Karena dengan kami tahu jalan, kami bisa lebih mengenal. Sekarang saudara harus Tuhan sudah beri jalan, sudah beritahu jalannya saudara. Tugasmu hari ini, tugas saudara dan saya adalah memberi waktu lebih banyak kepada Dia. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menikmati, mengalami real experience ini? Terima rencana dengan penuh kerelaan dan ketaatan. Saya ngomong jangan pernah ketika rencananya dia beritahukan. Kalau sahabatmu sedang ngomong sama kamu, kita sudah yaitu Yesus kita, ini rencanaku loh buat kamu. Terima dengan kerelaan, terima dengan ketaatan. Jangan keraskan hatimu ketika sahabat kita memberitahukan rencananya kepadamu. Mengapa seorang sahabat tidak mungkin mencelakakan sahabatnya? Seorang sahabat tidak mungkin membawa dia ke lubang kesengsaraan, kehancuran. Banyak kita ngomong, Tuhan, Engkau sahabatku. Tapi ketika dia ngomong, ini rencanaku buat engkau, tapi kita tolak dia dengan mentah-mentah. Kita marah dengan dia. Padahal kita tahu sahabat kita ini adalah guru agung. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Semua rencananya tidak pernah gagal. Tapi ketika dia beritahukan rencananya kepada Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B, Oma A, Oma B, anak A, anak B, tetap ditolak dengan mentah-mentah. Yeremia 29 ayat 11. Ini mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep Tuhan tentang rencana kepada manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ngomong sudah dalam catatan saya. Sekali lagi saya mau ulang, teman sejati akan tetap bersama-sama dengan kita ketika kita gagal. Sahabat sejati tidak mungkin mencelakai kita, mencelakakan kita, mendorong kita ke lubang. Sahabat sejati tidak mungkin menjatuhkan kita. Sahabat kita, sahabat sejati itu pasti saling mempercayai. Ketika Tuhan ngomong, ini rencanaku kepadamu, dengar, rela, taati dengan kerelaan. Katakan terima kasih sahabatku, karena itu yang terbaik. Dia katakan segala rencananya itu terbaik. Bukan mencelakakan kita. Sebagai sahabat sejati, Tuhan berjanji akan merancang yang terbaik buat kita. Sebagai sahabat sejati, Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan yang terbaik buat kita. Amin.
Tapi kita harus rela menerimanya, saudara-saudara. Rela mentaatinya. Banyak kita gagal, saudara-saudara, ketika kita mengikuti. Di buku yang kedua, di buku itu juga, saudara, dia mengatakan teknologi dan teologi itu. Dia mengatakan Tuhan itu sudah buat plan A dalam hidup kita. Tetapi lebih kuat plan B, yaitu diri kita tentang tujuan hidup kita. Dia mengatakan seharusnya Tuhan sudah tetapkan bahwa ketika engkau masuk berjalan di jalur ini, masa depan sudah di depanmu, pasti masa depan yang bahagia. Tetapi karena dia katakan, karena teknologi ini mempengaruhi kita, maka lebih dominan kitanya, akunya, keakuannya, keputusan diri sendiri, membawa kita jauh dari rencananya Tuhan. Akhirnya ketika kita mencoba mengikuti rencana kita, di titik-titik tertentu kita gagal. Tapi waktu kita gagal, seorang sahabat tidak menolak kita dan tidak menghakimi kita. Sama seperti anak yang hilang. Ketika dia tahu bahwa di rumah bapaknya dia diperlakukan sebagai anak, bukan sebagai budak, tetapi ketika dia di perantauan, dia diperlakukan sebagai budak. Dia ngomong, aku mau pulang. Ini anak yang gagal, saudara-saudara. Aku mau pulang ke bapakku. Tapi ketika dia pulang ke tempat bapaknya, tangan bapaknya jauh lebih lama terbuka untuk menolong, untuk menerima anak ini. Makanya dia katakan, anakku yang hilang ku dapat kembali. Anakku yang mati hidup kembali. Karena ada tangan yang terbuka di dalam ketika bersenggolan dengan kegagalan. Kegagalan kita bersenggolan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang melingkupi kita. Dia tidak menghakimi kita. Walaupun orang tua terkadang menghakimi kita. Lu ini gak seperti kakak lu. Lu ini yang gak seperti abang lu. Gak seperti koko lu. Lu ini yang gak seperti istri yang disono. Walaupun sudah selalu dihakimi dan lain sebagainya. Tapi seorang sahabat, yaitu Yesus, tidak akan pernah menghakimi saudara. Tapi sekalipun seperti itu saudara, yang dia mau, ketika engkau jadikan dia sahabat, terima rencananya. Karena rencananya tidak akan mencelakakan saudara. Rencananya tidak akan menghancurkan saudara. Rencananya tidak akan menggagalkan saudara. Rencananya tidak akan merusak masa depan saudara. Yakobus 2 ayat 23 saudara. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Saudara tahu ketika sahabatnya mau datang kepada Abraham, Abraham, dia ngomong, kamu sudah lama kan minta anakmu berpuluh-puluh tahun. Ketika aku dapatkan, Abraham dapatkan, sahabatnya datang, kamu persembahkan itu kepadaku. Saudara, saya udah pernah ngomong, mempersembahkan anak itu bukan seperti yang sekarang. Anak dibawa ke gereja, bukan seperti Nabi Samuel. Ketika ibu atau mama dari Samuel ini dia ngomong, ini anak yang sudah lama aku nanti. Setelah itu dia ngomong, aku akan persembahkan anak ini dan dia bawa ke rumah Tuhan sebagai hamba Tuhan. Beda dengan apa yang diminta oleh Allah kepada Abraham. Abraham itu diminta membunuh, menyembelih, membakar anaknya sebagai korban. Itu ngeri saudara. Tapi kalau Abraham itu tahu siapa itu sahabat, dia tidak akan pernah meminta sesuatu yang menghancurkan Abraham. Makanya dia ngomong, silakan, aku akan berikan anak ini kepadamu. Karena
siapa sahabatnya, siapa tahu Allahnya. Dia nggak mungkin menjatuhkan, menghancurkan, meremukkan, membinasakan Abraham dengan permintaannya Allah ini. Kalau kau mau, saudara-saudara, dengar ini baik-baik. Kalau kau jadikan dia sahabatmu tahun 2024 ini, dia beritahukan rencananya kepadamu. Jangan buang rencana ini dan kau ganti dengan rencana dirimu sendiri. Dan suatu saat ujung tahun ini saudara marah-marah sama Tuhan. Mana Tuhan? Dan Tuhan ngomong apa? Kamu nggak percaya. Aku ini sahabatmu loh. Aku udah kasih sedia yang terbaik buat kamu. Kamu malah justru lari buat rencana yang berbeda. Ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham taat. Rela, saudara-saudara, tanpa ada pertanyaan apapun, dan mempersembahkannya penuh dengan bangga, karena dia tahu siapa sahabatnya. Ketika saya mau ngomong kepada saudara, saya mau beritahukan kepada saudara, ketika di masa 2020 dalam perjalanan 2024 ini, ada banyak hal yang bisa mungkin terjadi, saudara. Ceritakanlah kepada sahabat Yesus. Dia adalah sahabatnya. Bolehkah kita dalam minggu-minggu ini mulai lebih banyak bicara kepada sahabat kita ini? Ngomong, Tuhan, aku tadi di jalan tapi nabrak. Saudara cerita aja, namanya juga sahabat kan. Kalau saudara cerita tuh gak mungkin kalau sama sahabat saudara. Kalau saya itu punya sahabat, saudara. Itu sahabat saya itu waktu saya masih di Senen Raya ya. Senen Raya masih main tuo, masih suka minum tuak sama dia, minum bir. Tapi saya itu dia ngomong, kamu ini loh ya dia. Saya nggak marah loh waktu dia ngomongin, kamu masih ingat gak kamu mabuk? Maaf dia, kamu berak celana. Saya udah tua, ini baru-baru. Waktu dia cerita itu, saya nggak marah, saya nggak merasa. Kamu ini ya, kamu nggak tahu siapa saya. No, nggak tersinggung deh. Kamu berak celana, ya ngomong. Kita naik bus ke Pulau Gadung. Semua orang yang ada di sekitar kamu tutup hidung. Aku malu, dia ngomong gitu. Tapi dia ngatain sampai saya waktu dia ada ngomong gitu, aku tertawa. Seorang sahabat itu, saudara-saudara. Kalau dia bicara tentang kelemahan kita nggak marah. Dia sahabat gitu. Dan ketika dia ngomong tentang dosanya, dia ngomong, lu dosa lu. Saya nggak percaya dia, lu nggak jadi pendeta, dia ngomong gitu. Masa kayak gini ya di pendeta. Tapi saya ngomong, kamu mau tahu ya kartu kependetaan saya? Mau tanya organisasi saya? Nggak ngomong gitu, saya malah justru tertawa. Kenapa? Karena sahabat. Kita bisa curhat, curcur semua. Semua yang kita tidak mau orang lain dengar, tapi kita mau dia dengar, bisa. Tuhan juga mau, saudara-saudaraku. Dia mau. Itulah sebabnya ada banyak pengalaman-pengalaman yang seharusnya kita dapatkan dari sahabat kita, yaitu Yesus ini, nggak kita dapatkan. Karena kita justru lari kepada yang lain. Dan Ibu Lydia ngomong, lari kepada dukun. Karena dukun itu lebih menjanjikan. Hari ini kamu ngomong, dia sembur mulut wajah kita dengan buah. Kita merasa, oh udah dapat jawaban. Apa jawabannya? Ya disembur. Kita lebih percaya. Tuhan ngomong hari ini 2024 dia sedang merancangkan masa depan buat rumah tanggamu, buat anak-anakmu, buat pendidikan. Beranikah kita berkata, saudara? Beranikah kita? Aku tahan. Aku mengerjakannya. Aku melakukannya. Ketika engkau gagal, dia ngomong, Tuhan,
Kalau memang aku sedang berjalan dalam rencanamu, kenapa aku gagal? Dia akan datang, saudara. Dia nggak akan ngomong, lu mah kayak gini, bla bla bla. Dia tunjukin, saudara. Dia hina, saudara. Dia tolak, saudara. Dia maki-maki, saudara. Tuh sahabat kita nggak seperti itu. Nggak pernah seorang sahabat tuh. Dia ngomong begitu, teman saya itu dia ngomong begitu. Mungkin kamu akan melihat saya sebelah mata ya. Kenapa? Dia ceritakan, saya kawin lagi. Saya ditinggalkan istri saya. Saya sudah kawin lagi dengan orang lain. Mungkin kamu akan melihat saya sebelah mata. Saya nggak ngomong. Saya ngomong enggak. Saya nggak akan pernah memandang kamu sebelah mata. Karena kamu sahabat saya. Malah justru saya berterima kasih. Kamu mau terbuka dengan saya. Sahabat tuh gitu, saudara. Sahabat tuh siap berbagi. Ketika saudara ada di dalam tracknya Tuhan, relnya Tuhan. Kadang memang kita ada dalam jatuhan, tapi tetaplah datang kepada sahabat kita, amin. Tetaplah datang kepada sahabat kita. Abraham itu disebut sahabatnya Allah karena Abraham sangat percaya kepada Allah. Dia tidak pernah ragu. Dia tidak pernah ragu. Makanya ada satu narasi cerita waktu Allah ingin menyembunyikan apa yang ada di hatinya, ada dalam rencana. Dia ngomong, apakah baik sebenarnya aku menyembunyikan kepada Abraham rencanaku ini? Aku mau ceritakan. Dia ceritakan. Dengar ini baik-baik. Saya mau, kalau kau mengalami pengalaman yang real di masa-masa 2024 ini, jadikanlah dia sahabat kami. Ceritakan semuanya kegagalan, karena dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah menghakimi kita. Tapi ketika dia beritahukan rencananya kepadamu, untuk saudara, untuk masa depan saudara, gak usah bertanyakan apapun, karena rencananya pasti yang terbaik bagi kamu. Sebagai sahabat, jangan hanya datang ketika engkau berurai air mata. Bukan salah, tapi datangnya juga ketika engkau penuh dengan taubat. Amin. Itu sebagai sahabat, ketika engkau merasa tidak diberkati usaha, jangan hanya datang saat-saat itu. Ketika engkau sudah diberkati, katakan terima kasih. Datang juga. Maka waktu saudara menjadikan dia sahabat, percayalah, sepanjang waktu saudara akan melihat ada pengalaman yang nyata dari hidup saudara. Kan tadi Bu Lydia juga mengatakan, saudara, dia sampaikan tentang Ayub. Ayub itu dia mengatakan mengalami Tuhan dalam kelimpahan. Ketika dia mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dalam kelimpahan, pengenalannya akan Tuhan itu sangat cetek. Tapi ketika dia mengenal Tuhan di dalam persoalan, kehancuran, kejatuhannya, justru dia mengatakan seperti khotbah saya di minggu yang lalu, di minggu pertama. Sekarang aku tahu. Dulu aku tahu tentang engkau dari orang lain, tapi sekarang aku mengenal engkau karena aku sendiri tahu, melihat dan mengalami. Jangan kita mengenal Tuhan hanya dalam kelimpahan, karena memang Ayub itu, saudara-saudara, gak perlu berdoa, semuanya ada. Karena dia dikatakan Ayub adalah pria, laki-laki terkaya di lingkungannya, di kampungnya, di negaranya, di bangsanya. Anak banyak, diberkati. Gak perlu lagi doa kalau mau diomongin gitu. Mau makan apa? Mau minta apa? Mau beli apa? Ayub tuh ada. Pasal 1, pasal 2 Alkitab katakan. Tapi justru di dalam kelimpahan, pengenalannya akan
firman Tuhan itu dangkal. Saya tidak sedang mengatakan saudara harus masuk di dalam ujian. Tapi saya mau sedang mengajak saudara, masuklah, kenallah Tuhan. Ajaklah sahabatmu ini, baik ketika saudara berduka maupun ketika saudara bersuka cita. Berikan waktu yang dalam dan lebih banyak kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama, saya undang pemimpin pujian. Hari ini sahabatmu ini datang. Dia mulai dari sebuah pernyataan. Mulai dari saat ini aku tidak akan pernah memandang engkau sebagai hamba, orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi hari ini aku mau menjadikan engkau sahabat. Tuhan mau, Tuhan hari ini sudah 2024 ini dengan tema real experience, pengalaman setiap hari bisa nyata bersama dengan dia. Dia mau engkau juga jadikan dia, perlakukan dia sebagai sahabat. Datang ketika engkau menang, tapi datang juga ketika engkau diberkati. Datang ketika engkau terpuruk, datang juga ketika engkau sedang bangkit. Datang ketika engkau tidak tahu harus berbuat apa. Pintu semua tertutup bagimu. Datanglah ketika engkau sudah menemukan pintu jalan keluar dari semua persoalan. Jangan datang ketika engkau banyak hutangmu kepada Tuhan. Hutangmu banyak baru datang kepada Tuhan. Tapi ketika engkau bisa bayar hutangmu, datang kepada Dia mengucap syukur. Jangan hanya datang ketika engkau jatuh, tapi ketika engkau berdiri, datanglah, karena itu sahabatmu. Percayai Dia bahwa rencananya dalam hidupmu, masa depanmu yang direncanakan, yang dirancangnya terbaik daripada yang terbaik. Dia tidak akan pernah mencelakai engkau. Dia tidak akan pernah merusak, menjatuhkan. Dia tidak akan pernah mengkhianati engkau. Perlakukanlah Dia seperti itu. Percayai Dia seperti itu. Oleh sebab itu berikan waktumu semakin banyak mengenal Dia. Pengenalanmu akan Dia akan membuat engkau mengalami pengalaman-pengalaman yang nyata, yang hidup, yang real dengan Dia. Saya tidak tahu hari ini engkau datang dalam kondisi seperti apa. Apakah engkau datang dalam kondisi yang kalah? Engkau datang seperti seorang pecundang malam pagi ini di dalam rumah Tuhan. Atau engkau datang dalam keadaan sebagai pemenang, sebagai seorang yang kuat, sebagai seorang yang gagah. Apakah engkau datang hari ini dalam keadaan yang mengatakan bahwa aku jatuh, aku mau berdiri? Atau engkau datang hari ini dalam posisi yang sedang berdiri? Kalau engkau jadikan Yesusmu sahabat, apapun kondisi, mari datang kepada Dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Datanglah kepada Dia. Ajak Dia bicara hari ini. Katakan, Tuhan, hari Sabtu yang lalu. Katakan, Tuhan, hari Minggu ini. Tuhan, hari Jumat yang lalu aku menghadapi ini. Aku sedang seperti ini. Aku sedang mengalami ini. Mulai dari saat
berarti biasakan ajak dia bicara sebagai sahabat. Dia tidak marah, saudara-saudara. Dia tidak akan pernah berkata, aku ini Tuhanmu, aku ini Halik, pencipta. Ketika engkau panggil saja Bapa, itu sudah cukup. Ketika engkau panggil sahabatku, itu cukup bagi dia. Tidak mengurangi identitasnya, kemahakuasaannya, kemahakasiannya, kemahasuciannya. Itulah sebabnya hari ini di masa 2024 ini, panggil dia sahabat, panggil dia Bapa. Kalau kau ingin lebih pribadi lagi, panggil dia sahabatku. Aku kondisinya seperti ini, aku sedang terpuruk, jangan malu. Karena dia sahabat, datanglah. Mulai bicara kepada Bapak-bapak, bicaralah kepada dia. Ketika kau berbicara, kau sedang memberi waktu bersama-sama dengan dia. Maka ketika kau memberi waktu kepada dia, kau akan menemukan hal-hal yang luar biasa dari pribadinya. Ini bukan sahabat sembarangan. Sahabatmu ini tidak pernah gagal. Sahabatmu ini tidak pernah berbohong kepadamu. Sahabatmu ini bukanlah sahabat yang penuh dosa. Sahabatmu ini adalah Allah. Tak terbatas kuasanya, dapat diandalkan oleh saudara dan saya. Dapatkan pengalaman yang real dengan sahabatmu, yaitu Yesus Tuhan. Kita katakan ada bersyukur. Sahabatku Jamaah, sahabatku Jamaah. Apakah hari ini engkau sedang bersama istri atau suami? Bolehkah kau genggam tangan istri atau suami? Mulai katakan, istriku atau suami, kita punya sahabat yang mengerti kita. Kita punya sahabat yang peduli dengan kita. Kalau engkau bersama dengan anakmu hari ini, katakan sama anakku, kau punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan aku. Anakku, kau punya sahabat yang lebih memahami tentang engkau, yang lebih mengerti dan sangat peduli dengan aku, melebihi dari mama, melebihi dari papa. Kadang-kadang kalau kau sedih, datang kepada sahabatmu itu. Kalau kau sedang dilukai, datang kepada sahabatmu itu. Ketika kau tidak mampu, datang kepada sahabatmu itu. 24 jam dia akan datang. Dia tidak akan pernah terganggu ketika kau mengajak dia bicara. Sebagai sahabat, dia akan memeluk. Ceritakan kegagalanmu, tapi ceritakan juga pencapaianmu. Ceritakan doa-doamu. Ceritakan ayat yang sedang kau renungkan dan kau imani, sedang kau hidupi. Katakan, sahabatku, ayat ini sedang aku hidupi sepanjang bulan ini. Aku sedang imani ayat ini. Jangan malu. Tidak batangkan
Seperti penulis buku teologi dan teknologi itu mengatakan, sains, teknologi pengetahuan yang sangat besar, yang sangat maju ini malah menarik kita jauh dari Tuhan. Hari ini datang kepada Dia. Tetap genggam tangan istri atau suami, tetap genggam tangan anak. Mulailah katakan, mari kita berjalan. Ikuti rencana Tuhan. Ikuti rencana Tuhan. Mulai katakan kepada anakmu, anakku ikuti rencana Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah menghantarmu kepada lubang kehancuran, lubang kematian. Dan Dia tidak akan mencelakakan. Percayai Dia, saudaraku. Percayai Dia. Kita naikkan pujian yang pertama yang tadi dinaikkan. Tolong singat naikkan pujian ini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan pulang. Panggil sahabat, katakan sahabatku datang. Biarkan sepanjang minggu ini, baik di dalam segala aktivitas kami, baik di dalam kesendirian kami, Tuhan, kami mau mengalami pengalaman-pengalaman yang real, yang nyata dengan Engkau. Hari ini kami akan tinggalkan tempat ini. Biarkan kami pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Biarkan kami pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Biarkan kami pulang dengan janji yang dari Tuhan. Biarkan kami pulang dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Biarkan kami pulang dengan penyertaan Tuhan. Biarkan kami pulang dengan pertolongan Tuhan. Biarkan kami pulang dengan kasih Tuhan. Berkati seluruh hidup kami. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu mereka. Berkati seluruh pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati anak, berkati pernikahan kami, berkati usaha kami, berkati bisnis kami. Biarkan kami juga pulang dengan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Arahkanlah hatimu. Pandanglah Tuhan yang hari ini sedang mengangkat tangannya di atas hidupmu dan di atas
Lihatlah kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus mencengkeram, memeluk hidupmu mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, supaya dapat membawa engkau, supaya kemana dia ada, saudara bersama-sama dengan dia. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.